Selamat siang, salam olahraga. Jumpa lagi dengan saya Aprianto Subukti dari MG Sport, MG Ergan Indonesia. Lama saya tidak berjumpa dengan rekan-rekan. Saat ini saya berjumpa lagi di sini ingin menampilkan salah satu produk terbaru dari kami. Kami adalah MG Sport, MG Ergan Indonesia yang telah memproduksi berbagai macam jenis senapan varian senapan manual maupun senapan semi otomatis. Ada kurang lebih sekitar 10 lebih dari 10 varian semi otomatis yang sudah kita produksi, yaitu mulai dari dulu itu ada Cobra V1, Cobra V2, Cobra V3, kemudian ada lagi Cobra VX1, Cobra VX2, Cobra VX3, kemudian ada lagi Cobra Rush, kemudian yang terbaru itu Cobra VX4. Kemudian kita juga memproduksi varian bullpup ya, yang kita beri nama Cobra G3 Elite, itu bullpup semi otomatis. Kemudian ada lagi kita produksi itu Cobra 38S yang modelnya popor kayu, model seperti AK47. Kemudian ada Cobra 38S V2, modelnya seperti AK47, popornya lipat ke bawah. Kemudian kita juga memproduksi varian LDT system, senapan angin semi otomatis LDT system, laras dalam tabung yang kita beri nama Cobra LDT. Itu juga ada, kita sudah produksi varian pertama LDT V1, kemudian ada LDT V2, kemudian kita yang terbaru ada LDT V3. Cobra LDT V3 ini ada dua varian standar dan varian SQB yang larasnya lebih pendek dari varian standar. Kemudian kita ada lagi produksi badak. Badak itu model Air Force Condor dengan 3 mode, manual, semi, dan full otomatis. Kemudian kita saat ini akan mengeluarkan produk baru lagi ya, agak sedikit berbeda dengan konsep yang simple, praktis, enak dibawa. Kita beri nama yaitu Macan. Macan dengan 2 mode, manual dan semi otomatis. Ini dia unitnya. Ini dia unitnya ya, Macan. Kita beri nama Macan dengan 2 mode, manual dan semi otomatis. Adapun data teknis atau spesifikasi teknisnya adalah dia, konsep kita adalah mini ya, mini, simple, praktis, mudah untuk dibawa ya. Artinya nggak merepotkan. Segmen yang kita ambil tuh segmen di seperti itu, jadi tidak seperti senapan yang lain dengan larasnya panjang, kemudian tabungnya besar. Enggak, kita di sini menggunakan box chambernya aja, kita box chamber mini ya, dengan menggunakan dual, serinya seri 6061, ukurannya juga kecil ya, 7 cm x 16 cm. Kemudian barelnya kita menggunakan laras baja seamless kaliber 4,5 mm, OD-nya 13 mili. Kemudian panjang larasnya ini aja 25 cm, panjang laras 25 cm, kemudian ditambah dengan serobong blowbacknya itu sekitar 8 cm, jadi total keseluruhan larasnya itu 32 cm. Kemudian tabungnya kita ini tabungnya menggunakan tabung kecil juga ya, tabung 300 cc. Tabung 300 cc dengan tujuan meringankan bobot, lebih kecil, lebih praktis, lebih simpel ketika dibawa, jadi muat untuk dipakai di tas ransel. Pokoknya kita juga popor lipat ya, bisa lipat, bisa maju mundur, teleskopik ya, dilipat ini seperti ini ya. Kemudian kelebihannya ini kita menggunakan rel Picatinny ya, kita menggunakan rel Picatinny, bagian atas ini untuk dudukan teleskop atau red dot. Kemudian di bagian samping sini kita ada rel tambahan untuk biasanya untuk center, di bagian sini untuk biasanya untuk tambahan laser. Kemudian kita juga double mounting ya, kalau ini dilepas, dua baut ini dilepas, kita copot, ini bawahnya mountingnya mounting dovetail 13 mili. Jadi kalau teman-teman merasa ini ketinggian, seperti agak susah untuk ininya, bisa dilepas, bisa menggunakan mounting yang bawah, mounting dovetail ya. Kemudian kita pengisian angin menggunakan menggunakan mini coupler ya, pengisian angin menggunakan mini coupler. Kemudian di sisi sebelah sini nih ada setelannya, ada setelan power ya, ada setelan power untuk mengatur speednya. Kemudian di bagian sini ini manometernya ya, manometernya itu posisinya manometer samping, jadi mudah untuk melihat ya, seperti ini. Jadi ada tambahan lebih kekinian lah ini posisi manometernya. Kemudian posisi cancel kokang ada di sebelah sini, sebelah kiri ini cancel kokang. Ini ada cantolan tali sandang.
cantolan tali sandang makbul ya. Jadi dia tinggal ada tali sandang one point string ya seperti ini nih. Nah ini tinggal, ini dia masuk ke sini. Ini udah disediakan sama kita ya. Nah lebih lebih apa namanya, elegan lah posisi one point string ya. Posisinya itu lebih enak ya. Posisi dilipat. Nah simple, sederhana, praktis, udah di bawah, handlingnya enak. Seperti itu. Kemudian kita dari panjang keseluruhan ya, panjang keseluruhan unit ini dari ujung sini sampai ujung sini sekitar 80 cm. Jadi pendek ya, 80 cm. Posisi kelipat ini sekitar 50 cm. Jadi kalau masuk ke tas ransel udah kita bawa seperti kayak bawa tas biasa aja, jadi kayak nggak bawa senapan. Jadi nggak terlalu mencolok lah. Makanya konsepnya mini, praktis, simple. Terus selain itu apa lagi sih kelebihan dari macan ini? Ini juga switch select untuk pengunci locking triggernya, model switchnya seperti ini ya, seperti punyanya Cobra VX4. Bedanya dia pengatur semi sama full, kalau ini hanya berfungsi sebagai pengunci trigger saja. Kemudian ada sedikit yang menarik dari senapan ini ya. Senapan ini kita mengembangkan dari varian sebelumnya ya. Kalau teman-teman melihat senapan-senapan semi otomatis yang lainnya ya, rata-rata nih coakan grinder ini ke bawah. Coakan grinder ini ke bawah, ini ke bawah, ini ke bawah. Kalau ini kita ke atas. Kenapa kita ke atas? Karena kita tahu, kita yang mendesain senapan semi otomatis pertama di Indonesia, kita tahu kelemahannya apa, problemnya di mana, kita kembangin. Nah, tujuannya apa kalau ke atas? Nah, semi otomatis itu model blowback seperti ini, blowback di laras itu, kalau dipakai secara terus menerus dia akan lemah ini. Ini akan lemah. Grinder ini akan lemah, dia akan turun jatuh ke bawah. Jadi kalau coakannya ada di bawah, dia akan ngampeh turun ke bawah. Jadi ketika ditembakin, seminya nggak mau nyangkut, jadi manual. Kalau ini enggak, ini kalaupun posisinya lemah, dia tetap posisi standby untuk semi otomatis. Nggak ngampeh, kalau ngampeh dia turun ke bawah nyangkut di coakan ini kan. Kalau yang lain, kalau kita nggak, coakannya di atas. Mau manual kita colokan di atas. Mau ngokang seperti ini, nah, ini coakannya di atas. Aman, tinggal nunjuk, tinggal langsung plek, tinggal posisi tembak. Ya kan, mau manual kita tinggal ke atas. Nah, seperti itu. Nah kalau yang lainnya dia coakannya ke bawah, ketika ini ngampleh dia nahan. Kalau kita enggak, karena kita tahu, kita yang desain, kita yang ini, jadi kita paham. Kalau yang nihu-nihu yang ini ya nyontoh-nyontoh dari yang sebelumnya ya coakannya di bawah ya begitu semua. Jadi ketika ada masalah nggak semi otomatisnya nggak jalan ya karena coakannya dia nyangkut di situ. Terus satu lagi, banyak yang dia sistemnya ini ada 3 bagian. Kalau semi otomatis model blowback ini ada 3 bagian. Ini bagian atas, ini nih, industri-nya saya lepas dulu. Nah, ini ada 3 bagian. Ini ada colokan, ya. Ini ada colokan. Ini ada namanya sneder. Sneder ini penarik dari besi blowback yang ada di sini. Nah, ini saya buka nih. Ini saya buka. Ini kalau teman-teman mau ganti rel Picatinny-nya nggak mau pakai dovetail, tinggal dibuka teman-teman. Tinggal dibuka. Nah, ini tinggal dicopot. Nah, seperti ini. Nah, ini relnya ini sudah dovetail, bukan Picatinny lagi, sudah pendek. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih. Ini namanya ada besi blowback. Nah, ini terdiri dari 3 bagian nih. Nah, saya bilang tadi colokan, ini sneder, penariknya, kemudian baut pemukul. Kalau senapan-senapan semi otomatis yang lain, dia ada baut penarik di atas nih, baut penarik pemukul, baut penarik grinder, baut penarik sneder. Dia jadi 1-3. Lama-lama dipakai putus dia. Saya udah beberapa kali nemuin servis ke tempat saya senapan semi otomatis selain merek dari produk dari kita, keluhannya begitu dia putus karena dia apa? Dia 3 bagian. 3 bagian ditarik sama 1 baut. Problemnya di situ. Kalau kita enggak, bautnya cuma ada di atas, di bagian bawah ini. Pemukul ini ditarik bukan sama baut, tapi pemukul ini ditarik sama snedernya ini. Jadi nggak akan putus bautnya. Seperti ini nih, kalau teman-teman lihat.
family type-nya. Tuh, seperti itu. Ya kan? Dia kepisah. Nah, yang naik si pemukul itu bukan baut, tapi Schneidernya ini. Itulah kelebihan Macan dibanding produk yang lainnya. Karena kita tahu, kita yang mendesain, jadi kita tahu kelemahannya di mana. Jadi kita bikin, kita sempurnakan. Kemudian satu lagi, kalau yang lain produknya ini Schneider ini yang mau sama besi ini sama di sini tuh ada dikunci. Jadi mau buka itu susahnya setengah mati. Mau bukanya besi ini susahnya setengah mati. Mesti secara bersamaan. Kalau kita nggak sederhana, ini cukup buka dua baut di sini nih, baut di sini sama baut di sini, ini copot. Ini kita juga besi ini, kita ini menggunakan besi jari-jari sepeda motor. Jadi kalau teman-teman ada masalah, ada kerusakan, mudah, tinggal ganti, beli di umum, gampang. Terus kemudian kita kalau lihat buka blow back-nya, teman-teman lihat sini. Ini saya buka langsung blow back-nya. Ini hanya dikunci sama dua baut ini, jadi sederhana. Jadi kalau ada kerusakan, ada apa, mudah. Nih, dikunci sama baut kanan kiri seperti ini. Ya, dibuka baut sini, copot. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ya, bisa gampang. Kalau banyak yang lain, sini kasih seal. Kalau nggak diminyakin, sealnya salah, nggak mau blow back, dia macet. Kita nggak ada seal sama sekali. Nggak ada seal tetap jalan kok. Karena kita tahu ilmunya. Kalau mereka pasang seal tujuannya supaya anginnya bisa ini. Padahal kalau itu seal itu salah, seal itu putus aja, putus satu, nggak mau jalan semi otomatisnya. Kita nggak ada seal sama sekali. Terus kita di sini pakai besi. Ini tinggal cantol di sini, tinggal buka ini, dicopot, selesai sudah. Mudah, simpel. Seperti itu. Bobotnya aja ringan, bobotnya cuma 2,9 kilo. Akurasi karena larasnya dia pendek, sekitar 30-35 meteran lah. Karena kita nggak main jauh-jauh. Kalau mau menembak 100 meter, pakainya senapan manual, senapan nembak satu-satu, jangan cari yang semi otomatis. Segmennya beda, Mas. Gitu, jadi kemudian FPS dengan laras seperti ini kita dapat FPS sekitar 800 FPS. 800 feet per second sudah cukup lah, cukup bagusan. Maksudnya udah lumayan lah dengan 800 FPS dengan larasannya pendek seperti ini, ya kan? Karena konsepnya simpel. Kalau mau big game mau apa ya carinya ya lain lagi lah segmennya. Tiap unit tiap ini pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Dan kita tahu si pembeli itu, si pemakai tahu dia mau carinya seperti apa. Dia butuhnya yang model seperti ini ya dicari seperti ini. Yang mau main jauh ya carinya senapan manual, senapan biasa. Seperti itu. Itu dia, simpel, praktis, mudah, memperbaikinya mudah, ininya mudah, seperti itu. Ya. Demikian penjelasan saya tentang Macan ini ya. Terus jumlah tembakannya berapa banyak? Dia tembakan semi otomatisnya itu main di sekitar dari 2300-an sampai 1000 PSI itu dapat sekitar 40 sampai 50 kali tembakan lah. Kalau mau main di atas tinggal mainin aja nih setelan powernya dimainin, bisa dikencengin, bisa dipelangin. Kalau mau ini jadi kita lebih adjustable-nya ada di sini, ada pengatur setelan powernya ya. Lebih kita mau main di batas atas, batas bawahnya kita lebih enak. Demikian penjelasan dari saya tentang senapan Macan semi otomatis dengan dua mode, manual dan semi otomatis, keunggulannya dibanding produk lain. Demikian penjelasan saya. Kemudian untuk pembelian didapat satu unit ini, dan yang dapat adalah satu unit, kemudian dapat kotaknya ini, kopernya, kemudian dapat magazin. Yang magazinnya itu dia seperti magazin basicnya seperti ini ya, sama seperti yang model udah gini, isinya 14 round, dapat 2 unit magazin, isinya 14. Kemudian dapat merchandise kita berupa topi sama kaos. Kemudian masalah harga, saya sengaja nggak nyebutin harga di sini karena jika teman-teman berminat silahkan bisa menghubungi saya di nomor WA di 0821 13 254 100. Kalau ada teman-teman yang Pak kok ini apa namanya ini nggak niatan jual nih, harganya nggak dicantumin, ya itu terserah pendapat Anda. Jika Anda tidak suka menonton video ini dan merasa gusar, ya nggak usah ditonton video ini. Lebih baik nonton video-video yang lain yang mungkin menurut Anda yang lebih baik, lebih bagus, lebih mau mencantumkan harga, silahkan, itu sah-sah saja.
Jadi kita masing-masing punya ini sendiri ya. Kalau Anda tidak suka dengan video saya, di skip saja, kalau perlu diblokir saja akun saya, nggak ada masalah bagi saya. Saya tetap berkarya, saya tetap akan menciptakan produk-produk baru yang memberikan kasanah keberagaman tentang senapan angin di Indonesia. Mungkin itu saja dari saya. Semoga dengan keberadaannya Macan semi otomatis mini ini bisa menambah kasanah perbedilan senapan angin di Indonesia. Demikian dari saya, tetap semangat dan salam olahraga.